Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi bersama saya JK On Service ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara menanam hidroponik. Sangat ekonomis ya. Kalau hidroponik di Indonesia ini rata-rata di atas ini pakai asbes bening ya. Pakai asbes bening supaya air hujan itu tidak turun ke bawah langsung ya, dan mengkontaminasi pupuknya ya. Jadi pH pupuknya jadi berkurang kalau kena air hujan sampai masuk ke pipa ini, masuk ke pipa, masuk ke talang, terus masuk lagi ke gentong ini ya, ke gentong sirkulasi ini ya. Jadi sangat berbahaya kalau air hujan masuk ke sini. Jadi pH pupuknya itu jadi berkurang. Apa akibatnya kalau pH pupuknya berkurang? Kalau pH pupuknya, TDS pupuknya itu berkurang, maka tanaman hidroponik kita akan terbakar ya teman-teman ya. Oh iya, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya teman-teman ya, biar kita bisa saling berbagi. Dan saya terus semangat membuat video ini. Kembali lagi, tadi kita bahas akibat kalau pupuk itu kesuburannya kurang ya, karena kena air hujan. Seperti ini contohnya, dia akan terbakar seperti ini, akan mengering karena ini pupuknya bisa dibilang kurang ya. Sudah kita setting pupuknya, cuman karena dia kemasukan air hujan, dia jadi berkurang kesuburan buat tanamannya ini ya. Akibatnya tanaman terbakar seperti ini, kering ini karena terbakar ya. Tapi kalau dia memang pupuknya cukup, walaupun airnya banyak atau sedikit, kalau pupuknya yang masuk ke sini cukup, itu tidak akan terbakar, tanaman akan subur. Nah, ini adalah salah satu kendala kalau kita tidak memakai asbes bening ya, hanya pakai seperti kain streaming seperti ini saja. Tapi keunggulannya kalau kita menggunakan kain streaming ini, biayanya sangat ekonomis ya teman-teman ya. Ini saya posisinya adalah masih di tempat tanaman hidroponik punya tetangga ya. Jadi saya ini dikasih pekerjaan untuk bagaimana caranya air hujan ini, walaupun dia turun ke sini, dia tidak merusak pupuk ya, merusak pupuk yang masuk ke gentong ini, ke gentong sirkulasi ini. Lumayan ya ini untuk sambilan sebenarnya. Jadi untuk di sini ada 4 meja, 1, 2, ini tidak difungsikan, 3, 4 meja. Nah, untuk satu pipa ini terdiri dari 50 pot ya, 50 pot. 50 pot kali 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi satu meja ini isinya 500 tanaman, 500 pot tanaman. Kalau 4 meja berarti 2000 tanaman ya. Sangat lumayan. Kelebihan dari hidroponik menggunakan kain streaming ini, biayanya sangat ekonomis. Nah, kendalanya adalah di saat ada air hujan itu masuk ke talang, kemudian dia akan masuk ke pipa tanaman ini, masuk ke talang, lari lagi ke gentong sirkulasi ininya ya, towernya ini ya, tandemnya ya. Jadi pupuknya akan berkurang. Nah, tugas saya adalah bagaimana caranya di saat hujan itu turun, walaupun dia masuk ke sini, pompa air, pompa sirkulasi masuk ke hidroponik ini akan mati ya, dan kemudian airnya juga yang sudah, setelah pompa mati, airnya kan itu masuk ke talang ya, talang itu masuk lagi ke gentong sini ya. Nah, itu otomatis kita juga perlu
trik untuk menutup ini pembuangan ya, pembuangan dari talang hidroponiknya masuk ke sini ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di saat hujan, pompa itu ada dua, satu dan satunya dua, ini satunya ini. Bagaimana caranya? Di saat hujan ini mati, ini pompa dua ini mati, dan pembuangan ini dari talangnya nutup ya. Jadi kita akalin dengan modul seperti ini, pakai modul sensor hujan, kemudian untuk pembuangannya ini kita gunakan untuk drain mesin cuci ya, drain mesin cuci. Karena kalau kita pakai water inlet itu debit air yang pembuangan sini sangat kecil ya, pasti gagal. Air dari hidroponik dari talang itu akan membludak ya di sana ya, karena tidak imbang dengan pembuangan yang lari ke gentong sini. Jadi kita ada solusi menggunakan pembuangan mesin cuci seperti ini ya, ditarik menggunakan drain motor seperti ini, drain motor satu tabung. Jadi sirkulasinya sangat lancar, di talang tidak membludak ya, tidak membludak. Walaupun pompa 4, pompa 5, pompa 2, dia tidak akan membludak di talang sana ya, sangat efisien. Seperti itu. Ini sangat ekonomis ya. Jadi kalau kita menggunakan asbes bening itu, perkiraan dari yang punya untuk ini sekitar dimensi ruangan hidroponik ini mungkin dimensinya sekitar 50 kali 7 meter ya. Jadi itu kalau kita pakai asbes bening, untuk yang punya yang bilangnya sudah dikalkulasi itu sudah bisa habis 5 jutaan ya untuk atap asbes beningnya saja ya. Jadi kalau pakai kain streaming ini kan jauh ekonomis. Cuma kendalanya itu tadi, masalah di air hujan yang turun ke tanaman, terus masuk ke talang, terus masuk ke gentong hingga mencemari pupuknya ya. Mencemari artinya bukan mencemari gimana-gimana, mencemari, membuat pH pupuknya berkurang ya. Jadi solusinya seperti ini, kita gunakan sensor hujan. Ini ada sensor hujan, di saat sensor hujan ini kena air, otomatis pompa akan mati dan drain pembuangan akan menutup ya, akan menutup. Nah seperti ini, kita bisa menggunakan di sini, kita menggunakan alat sensor hujan. Terus ini relay ya, relaynya kita menggunakan 4 biji relay. Terus yang ini adalah kita menggunakan PSU atau power supply bekas DVD atau parabola, atau bisa juga untuk STB ya, sama saja bisa ya, seperti itu. Nah kenapa di sini ada modul timer? Timer ini berfungsi untuk ketika hujan, begitu bunyi cetek, pompa mati, dia akan mati juga ya, akan nutup ya, pembuangan akan menutup. Jadi air dari talang itu tidak akan jatuh ke gentong ya. Tapi kenapa di sini kita tambahkan timer ya? Ini tujuannya biar ini tidak menutup langsung. Kita simulasikan kira-kira berapa menit air dari talang itu habis. Misal kita asumsikan air dari talang itu habis dulu ya, habis dulu misalnya taruhlah 5 menit ya, atau 2 menit misalnya, kita simulasikan seperti itu dulu. Jadi posisi hujan turun, pompa mati, drain pembuangan ini mati, seperti itu ya, mati. Tapi kalau yang mati ini ada jeda ya, ada timernya ya, makanya kita tambahkan modul timer seperti itu. Jadi setelah hujan turun,
air yang masih ada pupuknya di talang sana itu dia akan turun dulu, kira-kira misalnya habis 2 menit saja baru dia akan menutup ya, seperti itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kita coba dulu simulasikan ya, kita simulasikan, kita anggap ini ada air hujan ya, ada air hujan seperti ini. Nah, secara otomatis sebentar, kita coba, ini anggap aja ada air hujan ya, di sensor hujannya ada air hujan, maka sensor akan menyala. Nah, kemudian pompa ini mati ya teman-teman ya. Nah, inilah yang, nah ini air ini kan sisa dari talang ini, makanya kita butuh timer. Di sini kita setting misalnya 300 gitu atau 5 menit ya. Jadi setelah 5 menit air dari talang itu habis. Setelah habis baru baru menutup ya. Jadi walaupun air hujan itu turun dari masuk ke talang, dia tidak akan mencemari pupuk ya, seperti itu ya kira-kira ya teman-teman ya. Saya rasa sekian dulu ya teman-teman ya. Ini adalah solusi untuk orang yang ingin mencari pekerjaan samping atau pekerjaan hidroponik, cuman dengan biaya yang sangat ekonomis ya, tidak harus pakai asbes bening ya. Walaupun air hujan turun, dia tidak akan jadi masalah ya, karena semuanya kita udah setting serba otomatis, pompa mati dan pembuangan ini menutup ya, pembuangan dari meja hidroponik ini menutup ya. Saya rasa sekian dulu seperti teman-teman. Nanti untuk di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara menyeting modul timer ini ya. Terus skemanya kita akan kasih ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman ini bisa membuat modul sensor otomatis sendiri ya, sensor untuk pompa hidroponik dan pembuangan dari talang ya teman-teman ya. Kembali lagi saya ingatkan ya teman-teman, biar saya selalu bersemangat untuk berbagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya.